Baik, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang prosedur penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT atas pajak bumi dan bangunan. Baik, langsung saja kita akan mulai dari abstrak. Laporan ini membahas mengenai prosedur penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT atas pajak bumi, bangunan, perdesaan dan perkotaan di UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi Kabupaten Bogor. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur penerbitan dan distribusi SPPT serta tantangan yang dihadapi dalam penerbitan sistem PBB P2. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, di mana penelitian ini menggambarkan realitas penerbitan dan pemungutan PBB P2 berdasarkan data yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur penerbitan SPPT telah dijalankan secara efektif dan efisien, namun masih terdapat masalah dalam pengumpulan pajak dari para wajib pajak, sehingga dibutuhkan peningkatan pengawasan dan sosialisasi untuk meningkatkan efektivitas penerbitan dan pemungutan PBB P2. Oke, selanjutnya pendahuluan. Pemerintah Republik Indonesia harus mengelola perekonomiannya dengan efektif karena akan mempengaruhi kemajuan pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat dalam mencapai tujuan sesuai yang telah diatur oleh undang-undang. Salah satu aspek atau sumber dalam penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan negara berasal dari pajak. Pajak adalah sumber pembiayaan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak juga dapat dianggap sebagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan pendapatan yang diterima negara, secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan yang diperoleh dari pajak kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan rutin pemerintah serta untuk pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kerjasama dan kesadaran yang baik antara pihak yang menarik pajak dan wajib pajak sangatlah penting. Pajak terdiri dari berbagai jenis. Satu di antaranya yaitu pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan PBB P2 adalah pajak atas tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau digunakan oleh individu atau badan. Tanah mencakup permukaan bumi serta perairan pedalaman. Sementara itu, bangunan merupakan struktur yang dibangun atau diletakkan secara permanen di atas atau di bawah permukaan tanah. Pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 menerapkan dua metode penetapan, yaitu self-assessment dan official assessment. Metode ini diterapkan dalam prosedur yang berbeda, di mana self-assessment digunakan ketika wajib pajak memberikan surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Sementara official assessment digunakan untuk menentukan besaran pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan melalui surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Nah, surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT merupakan surat yang dimaksudkan dalam menginformasikan jumlah PBB P2 yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. SPPT berperan penting dalam proses penerbitan dan pemungutan PBB P2. Dokumen ini berisi informasi tentang objek pajak, jumlah pajak yang perlu dibayar, serta jangka waktu pembayaran. Sebagai instrumen utama dalam interaksi antara pemerintah daerah dan wajib pajak,
keakuratan dan kejelasan SPPT sangatlah penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan yang efektif dari sisi administratif. Nah, unit pelaksanaan teknis atau UPT pajak daerah kelas A Ciawi sebagai bagian dari struktur administratif pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pendistribusian SPPT kepada wajib pajak di wilayahnya. UPT juga memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa proses penerbitan PBB P2 berjalan lancar dan efisien. Namun, dalam prakteknya, proses penerbitan PBB P2 melalui SPPT seringkali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk kesulitan dalam pendataan objek pajak, pemrosesan administratif, dan penyampaian informasi kepada wajib pajak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap prosedur penerbitan PBB P2 melalui SPPT di UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi diharapkan akan dapat ditemukan solusi yang tepat guna meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan pelayanan kepada wajib pajak. Selain itu, diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan kebijakan dan praktik terbaik dalam pengelolaan pajak daerah, serta membantu meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melaksanakan kuliah kerja lapangan dengan judul prosedur penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT atas pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pada unit pelaksanaan teknis atau UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi Kabupaten Bogor. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama, perhitungan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Nah, menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023, dasar pengenaan pajak atau DPP pada PBB P2 adalah nilai jual objek pajak atau NJOP yang telah diatur oleh Perda setempat. Nah, NJOP diselenggarakan setiap 3 tahun sekali, serta masa pajak PBB P2 umumnya berlangsung dalam waktu 1 tahun kalender. Cara perhitungan: tarif pajak dikali DPP. Nah, tarif pajak bervariasi, dasar pengenaan, jumlah yang diterima atau seharusnya diterima. Ini sumber Perda Kabupaten Bogor nomor 11 tahun 2023. Kemudian, contoh studi kasus perhitungan PBB P2. Nah, seorang ibu rumah tangga mempunyai rumah seluas tanah 100 meter persegi. Nah, selain itu luas bangunan 50 meter persegi. Nah, ketahuilah bahwa harga tanah adalah 1 juta per meter persegi dan harga bangunan adalah Rp650.000 per meter persegi. Nah, berikut dasar perhitungan angka PBB P2. Tanah sama dengan 100 meter persegi dikali 1 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Bangunan 50 meter persegi kali Rp650.000 sama dengan Rp32.500.000. Rp32.500.000. Nah, total nilai NJOP atau nilai jual objek pajak sama dengan Rp132.500.000. Nah, kemudian ada NJOP TKP sebesar Rp10 juta. Maka NJOP perhitungan PBB P2 adalah Rp132.500.000 dikurangi Rp10 juta sama dengan Rp122.500.000. Nah, dasar pengenaan PBB P2 adalah 70% dibagi 70%. Nah, 70% dikali Rp122.500.000 sama dengan Rp85.750.000. Nah, tarif untuk nilai sampai 1 miliar yaitu 0,15%. Nah, sehingga PBB P2 yang perlu dibayarkan adalah 0,15% dikali
Rp11.750.000 sama dengan Rp128.625. Yang kedua, prosedur penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. Nah, terdapat 7 prosedur dalam penerbitan SPPT di UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan SPPT dari Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Nah, SPPT diterbitkan oleh Bapenda, kemudian didistribusikan ke UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi. Nah, setelah SPPT diterima oleh UPT, mereka akan menginventaris dan mengelompokkan SPPT tersebut ke dalam beberapa kelompok buku. Terdapat 5 buku sebagai berikut. Yang pertama, buku 1 berisi jumlah PBB terutang dari 0 sampai dengan Rp100.000. Buku 2 berisi 101.000 sampai dengan 500.000. Buku 3 berisi 501.000 sampai dengan 2 juta. Buku 4 berisi 2.100.000 sampai dengan 5 juta. Buku 5 berisi sejumlah 5.100.000 ke atas. Nah, buku 1 dan 2 didistribusikan kembali oleh UPT ke desa, agar desa dapat memberikannya langsung kepada wajib pajak. Namun, buku 3, 4, dan 5 diberikan langsung kepada wajib pajak oleh UPT. Lalu, setelah SPPT diserahkan kepada masing-masing wajib pajak, UPT menyimpan kertas potong sebagai bukti SPPT telah diterima wajib pajak. Kertas potong tersebut mencakup nama penerima, tanggal penerimaan, dan keterangan tambahan jika ada. Nah, lalu kertas potong yang disimpan oleh UPT kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi yang telah disediakan. Nah, langkah pertama adalah membuka situs web melalui mesin pencari seperti Google, Mozilla, atau yang lainnya. Lalu, langkah kedua adalah memasukkan kata sandi atau password sesuai dengan data yang akan diinput, yakni terkait Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Ciawi. Sebagai contoh, penulis akan memasukkan kata sandi atau password untuk Kecamatan Ciawi. Nah, selanjutnya, langkah ketiga, jika tampilan situs web sudah sesuai dengan gambar di bawah, masukkan nomor objek pajak atau NOP sesuai yang tercantum di SPPT. Jika NOP yang dimasukkan benar, maka akan muncul nama wajib pajak beserta jumlah yang terutangnya. Lalu langkah keempat, klik ikon edit untuk menambahkan atau memasukkan nama penerima, tanggal diterima, dan keterangan tambahan jika diperlukan. Nah, setelah itu klik tombol enter jika semua informasi sudah benar. Lalu jika semua data telah diinput dengan benar dan proses telah selesai, maka data tersebut akan otomatis terekam atau tersimpan. Data yang telah diinput dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi masalah seperti wajib pajak menganggap belum menerima SPPT, terlambat membayar karena tidak menerima SPPT, dan masalah sejenisnya. Nah, yang keenam, permasalahan yang dihadapi UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi. Nah, berdasarkan fenomena permasalahan dan pelaksanaan KKL yang telah penulis lakukan dalam prosedur penerbitan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2, beberapa masalah diantaranya yang pertama, ketidaksesuaian data. Nah, terkadang data yang tercatat dalam SPPT tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti luas lahan atau nilai objek pajak. Yang kedua, keterlambatan dan ketidakpatuhan pembayaran. Wajib pajak seringkali mengalami keterlambatan dalam membayar pajak, baik karena faktor ekonomi, kesadaran akan kewajiban pajak, maupun upaya untuk menghindari kewajiban pajak. Nah, yang ketiga, ketidakpahaman wajib pajak. Sebagian wajib pajak mungkin tidak memahami dengan baik tata cara pembayaran pajak atau informasi yang tercantum dalam SPPT. Nah, lalu yang ketujuh, pemecahan masalah yang dilakukan UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi. Nah, prosedur pemecahan masalah yang diselesaikan Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor melalui unit pelaksana teknis atau UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi, yaitu yang pertama,
melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara data yang tercantum dalam SPPT dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua, perlu adanya sosialisasi menyeluruh kepada wajib pajak PBB P2, khususnya pada pengusaha atau pemilik properti mengenai kewajibannya membayar pajak PBB P2. Yang ketiga, apabila wajib pajak tidak melaporkan data dan tidak membayar pajak, Bapenda Kabupaten Bogor akan menerbitkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT diikuti oleh surat teguran pertama, kedua, ketiga, serta surat undangan yang diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Negeri. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, yang pertama, penetapan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan menggunakan metode official assessment di mana jumlah pajak terutang ditentukan oleh pihak berwenang melalui penilaian resmi, bukan oleh wajib pajak sendiri. Nah, perhitungan PBB P2 dilakukan berdasarkan sistem perpajakan dengan mengalihkan tarif pajak yang ditetapkan dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. Yang kedua, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah, pendapatan yang diterima dari PBB P2 dapat dipergunakan pemerintah daerah untuk mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kebutuhan publik atau masyarakat secara umum. Oleh karenanya, penerbitan dan pemungutan PBB P2 secara efektif menjadi sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD yang dapat mendukung berbagai kegiatan pembangunan di tingkat regional atau daerah. Dengan demikian, PBB P2 tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat regional. Kemudian saran, yang pertama, UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi seharusnya memberikan edukasi atau sosialisasi kepada wajib pajak untuk memberikan pemahaman, informasi, dan petunjuk tentang kewajiban pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Nah, tujuan dari dilakukannya upaya tersebut untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar PBB P2 dan memastikan bahwa pemungutan pajak tersebut mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, perlunya pendampingan bagi wajib pajak di setiap proses pembayaran PBB P2. Dan yang kedua, diperlukan pendataan dan verifikasi terhadap wajib pajak untuk mengidentifikasi properti yang mungkin belum terdaftar sebagai objek PBB atau PBB P2. Tindakan ini akan membantu meningkatkan penerimaan PBB P2 daerah. Yang ketiga, pihak UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi perlu menegaskan penerapan sanksi administratif terhadap pemilik properti yang tidak mematuhi kewajiban PBB P2. Langkah ini diperlukan agar wajib pajak lebih memperhatikan kewajiban pajaknya terhadap properti yang dimilikinya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan tentang prosedur penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT atas pajak bumi dan bangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.